Nah, ini bab 1. Kita lihat lari ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya mana nih? Oh, ini. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran terus untuk meningkatkan kemampuan. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran pada materi, gitu aja langsung. Gak usah ditambahkan peningkatannya. Kalau penerapannya itu langsung ke materinya aja. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran metode Cartshot pada materi pada mapel pendidikan agama Islam, materi Asmaul Husna kelas 5. Walaupun disitunya mau meningkatkan, kan nanti di rumusan masalah keduanya baru apakah atau bukan apakah, bagaimana. Yang atas penerapan, bawahnya jangan penerapan lagi. Bagaimana peningkatan kemampuan siswa. Nah, itu setelah diterapkannya strategi pembelajaran Cartshot pada mapel PAI materi Asmaul Husna. Jadi yang dirubah nanti rumusan masalah 2 nih ya Bu Sani. Kan di atas sudah penerapan tuh. Berarti yang keduanya itu peningkatan pemahaman. Iya. Ya, nanti kita lanjut di luar lah. Kalau nggak jelas ya, nanti telepon boleh. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghafal siswa. Dikopas saja ininya. Untuk mengetahui penerapan. Nah, ini just gitu. Ini di copy, langsung ke sini aja untuk mengetahui. Ininya copy. Itu. Jadi nggak usah ngedit-ngedit lagi, dikopas saja dari rumusan masalah. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pemahaman. Tadi kan kemampuan ya, kemampuan belajar siswa materi Asmaul Husna gitu. Di tujuan yang keduanya. Jadi harus match antara tujuan dengan rumusan. Ini kan memperbaiki strategi. Tentang apa kok kenapa lari ke strategi? Ya. Nah, di sini kan nomor 2 nih. Kalau misalnya ini, apakah penerapan strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan? Jawabannya iya atau tidak, begitu. Jadi jangan sampai pertanyaannya apakah, ya. Itu bagaimana? Nah, terus memperbaiki strategi. Jadi yang memperbaiki siapa gitu. Sedangkan rumusan masalahnya apa? Jawabnya kan dia dan tidak gitu. Jadi ini enggak match. Nanti perbaiki. Kemudian manfaat untuk guru siswa bagus. Kajian teori, kerangka teoritis Asmaul Husna. Jadi kerangka teori itu dilihat dari judulnya apa yang pertama variabelnya. Misalnya pemahaman. Berarti kan pemahaman siswa atau aktivitas, kreativitas, hasil belajar gitu kan. Terus yang keduanya misalnya Asmaul Husna, yang ketiganya apa? Gitu. Jadi materi ini disesuaikan, terus ambillah rujukannya yang tahun sekarang, tahun muda, jangan tahun yang tua. Jangan 2015 ke bawah tapi 2015 ke atas. Kalau bisa 2000, kalau bisa 2000 ke atas kalau bisa. Nah, ini betul ya variabelnya. Terus kita lari ke bab 3. Penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulu tuh apa bedanya dengan kita? Terus hasilnya bagaimana gitu. Bedanya dengan kita tuh bagaimana? Tentang apa penelitian terdahulunya gitu. Ini kan tentang meneliti pengaruh penggunaan media audio visual dalam peningkatan pemahaman. Nah, ini hubungannya dengan pemahaman gitu kan. Nah, itu. Terus hasilnya bagaimana? Oke, ini tulisannya harus bagus. Jadi jaraknya itu. Kalau misalnya 1,5 semua, kalau 2 semua gitu. Jangan ada yang gejolak jauh. Nah, ini hipotesis di enter ke bawah. Kemudian bab 3-nya enter lagi. Jadi kalau perpindahan bab itu jangan nyambung ke halaman bab 2-nya. Bab 3 enter ke bawah. Ya, untuk semuanya nih. Ada subjek, kemudian ada tempat penelitian, ini ada perencanaan, kemudian implementasi tindakan,
Ada observasi, mana siklusnya? Jenis, teknik pengumpulan data. Iya. Ntar dulu. Tapi sudah disahkan ya. Ini. Nah, ini kita tuh siklus 1 laporannya di sini. Berarti nanti di PJBL kalau masih itu harus ada siklus satunya Bu Sani. Gitu ya. Harus ke siklus 1 ini baru proposal yang kemarin loh Kak Karya nih. Itu. Iya, jadi ya kalau di sini siklus 1 tuh ada hasil pemahaman, ada hasil pemahaman siswa setelah belajar Asmaul Husna. Hasilnya itu siklus 1. Gitu. Oke, iya. Terus kita beralih ke yang kedua nih. Intip punya siapa ya? Sebentar. Satu lagi. Ntar dulu. PTK. Punya siapa yang mau dilihat? Ngacung. Siapa? Parudini. Siapa yang mau nih? Enak kalau dilihat tuh enak. Oh ini Pak Suhadi. Pak Suhadi dibuka dong wajahnya biar saya hafal. Jangan off kamera. Ayo mana Pak Suhadi nih. Nah gitu biar apa sih kalau ketemu. Gitu. Nah oke. Saya buka punya Pak Suhadi ya. Pak Suhadi. Kira-kira 2 menit lah. Mudah-mudahan. Mana nih? Nah ini ya. Nah, kita hitung judulnya. Sudah tampak belum? Sudah? Punya Pak Suhadi sudah tampak belum? Oh, belum. Belum ya? Iya. Ya, sebentar. Nah, ini. Iya. Sudah kan? Oke. Penggunaan audio visual. Iya, hati-hati ya. Oke. Penggunaan media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar materi zakat siswa kelas 5 sekolah dasar. Kalau misalnya pengen hingkat-hingkat nih nggak usah di itu aja karena kita udah tahu kalau SD itu sekolah dasar. Kecuali singkatan yang lain, SDN gitu aja jadi mengurangi kosakata. SDN Negeri 1 Gegesik Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Jadi gini aja, mengurangi mengurangi kata ya. Kelas 5 SDN 1 Gegesik Kulon. Itu. Gegesik kan Kabupaten Cirebon. Udah kecamatannya nggak usah. Ini sudah tahu adanya di Kecamatan Gegesik nih. Gitu ya. Oke, Pak Suhadi siap? Oke, iya. Jadi kita mengurangi kata-kata. Terus dalam judul itu jangan diulang-ulang. Gegesik-gegesiknya jangan 2 kali, 1 kali aja. Frasenya tuh. Iya, gimana? Iya, Gegesik Kulon. Ya, jadi frasenya itu kalau dalam judul itu jangan diulang-ulang. Nah, ini PTK-nya. Kita lihat langsung ke rumusan masalah. Ini banyak. Wah. Itu ya. Terus daftar isi. Nah, ini bab 1. Ini tulisannya sudah rapi 2 nih fontnya ya. Jaraknya 2. Kemudian tadi Bu Sani harus diperbaiki penulisannya. Pembatasan masalah. Nah, ini batasnya. Pembatasan masalah, rumusannya mana? Tentang zakat. Nah, ini rumusan. Nah, tadi saya katakan yang minggu kemarin, kalau pembatasan dan rumusan masalah itu beda. Batasnya di mana, rumusannya di mana. Nah, ini sudah dibedakan ya, ini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas. Nah, berarti
Kalau itu latar belakang dan batasan masalah gitu ya. Tadi kan batasan masalah dulu. Maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media audio. Penggunaan atau penerapan lah, kalimatnya penerapan ya. Gitu. Kulon, bagaimana nih? Ini benar. Jadi hasilnya nanti, apakah penggunaan media itu dapat meningkatkan hasil? Jangan apakah, bagaimana hasil? Ya, ini dicatat nih, Pak. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa materi zakat? Ininya siswanya kelas 5 nih. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 materi zakat, atau kelas 5-nya atau materi dulu nggak apa-apa. Bagaimana peningkatan hasil belajar materi zakat ya. Pokoknya diatur aja yang bagus lah. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1 materi zakat. Yang kira-kiranya enak. Jadi kan itu bagaimana hasil. Kalau ini sih apakah penggunaan media, jangan apakah. Kalau apakah itu kan jawabnya ya atau tidak gitu ya. Nah, terus kita lihat nomor 1 fix ya, rumusan masalah, 2-nya diperbaiki. Nah, ini betul untuk mengetahui penggunaan. Boleh. Untuk mengetahui sejauh mana. Ini ngitungnya bagaimana? Sejauh mana tuh? Gitu ya. Kalau misalnya hasil kan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah diterapkannya gitu kan media audio gitu ya. Nomor 2-nya nih Pak. Jadi rumusannya diperbaiki, tujuannya diperbaiki. Tinggal kopas dari rumusan. Manfaat sudah. Ini tulisannya udah bagus bagi guru, bagi peneliti. Kita ke bab 2 tentang audiovisual. Terus yang keduanya, nah, jadi kita menilai itu lihat dari judul dulu, tujuan, rumusan, manfaat, terus lari ke bab 2, sesuai variabel enggak, terus bab 3, bagaimana metodenya gitu kan, objek, subjeknya. Ini tulisannya udah bagus banget. Masih bab 2. Nah, terus panjang banget ya. Nah, ini bab 3-nya. Bab 3 jenis penelitian. Peneliti merupakan jenis penelitian eksperimen. Eksperimen? Eksperimen apa penelitian tindakan nih? Ya, kalau eksperimen itu membandingkan antara kelas itu kelas 4, kelas 5 itu eksperimen peneliti. Jadi jenisnya penelitian tindakan ini ya Pak. Diperbaiki nih di sini ya jenis penelitiannya. Ya, nah ininya panah-panah itu jangan terputus. Yang kira-kiranya bisa dibaca. 1. Refleksi tindakan siklus 2. Apabila permasalahan belum terselesaikan, dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Berarti ke siklus 3. Terus kita lari ke mana nih? Ini sampai ngitung ya, berarti kuantitatif. Hasil sih. Nah, ini bab. Nah, ini Bu Sani ya. Bu Sani dan teman-teman kalau di siklus 1 itu sampai ke bab 4. Deskripsi awal, di awal bagaimana. Kemudian nah, di sini kan tuh nilai interval, ada jumlah siswa, kriteria. Nah, ini prasiklus. Jadi sebelum ya ini grafiknya merah tidak tuntas 60%, 40 yang tuntas. Tanda tanya ini. Makanya perlu diteliti. Nah, ini siklus 1, tahap perencanaan. Berperan sebagai guru telah menyiapkan berbagai instrumen dulu. Tahap pelaksanaannya 13 September. Pukulnya kalau nggak dikasih pukul juga nggak apa-apa. Ya, 3 tahap, pendahuluan, inti, dan penutup.
Kemudian lanjut tahap pengamatan. Wow, sudah 44,56, berarti naik dari 60 diambil 44. Sudah berkurang ya, 416. Ini siklus 1. Nah, ini tabelnya itunya bagus, diagram lingkaran. Nah, ini hasilnya nilai ratanya 64 di awal, siklus 1 72. KKTP-nya berapa? 70. Ini berarti udah bagus dong. Siklus 1. Tapi tadi baru 60 berapa ini di sini? Pas enggak 44? Oh, yang tidak ininya 56 ya. Iya, Tiffan. Iya, iya, Kak Tiffan ya. Oke. Bagus nih. Nah, ini kan sampai di sini siklus 1 tuh. Ya. Oke, bagus, lanjutkan ya. Nah, begitu gambarannya. Ini daftar pustakanya. Kalau daftar pustaka ininya merapat nih, bener. Sudah bagus. Ya, sudah bagus. Daftar pustakanya juga. Nah, kiranya untuk PTK cukup 2 orang ya. Nanti sekarang kita diskusi. Mangga barangkali untuk persiapan PJBL kan udah di share tuh. Barangkali nanya-nanya, silakan. Ada sudah jelas nih kayaknya Pak Dokter, pada diem aja. Monggo. Ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Eh, mm-mm. Kalau ya ini kan tanggal 18 sampai 23 ya. Kita lihat 18 itu hari besok kan? Besok. Nah, minimalnya 19 tuh kita udah ngajar. Ini kita udah siap kan punya modul PJBL tuh kemarin tuh. Edit dikit. Nah, ini di hari Kamis. Ini kan ada banyak nih panjang. Kalau misalnya kita ngajarnya minggu depan itu nggak mungkin. Karena kan 23 tuh kontrak selesai. 23 itu hari Senin. Apakah mungkin? Jadi kalau misalnya saran saya sih jangan minggu depan membuat videonya. Kan panjang tuh 18, 19, 20. Jadi antara 19 sampai 21 begitu. Ah iya, videonya. Upload video paling akhir hari Sabtu lah. Mangga. Kalau hari Sabtu, video ya, video. Kalau modul ajar itu harus besok juga bisa upload, kan udah dikasih contoh tuh PJBL. Atau Selasa tuh sudah upload lah. Cukup kan sudah punya. Termasuk PTK juga tinggal melanjutkan itu. Paling kalau ngerubah itu yang tadi, perbaikan rumusan masalah. Jadi kan saya udah nampilkan tuh yang 2 contoh. Berarti punya saya apakah? Berarti apakahnya tuh diganti bagaimana. Jadi kalau misalnya hasil itu pasti ditanya bagaimana penerapan model atau metode, terus bagaimana hasil, begitu hasil belajar. Mudah lah sebenarnya, tidak sulit begitu. Ya, sami-sami. Tapi ini punten ya, jangan memanfaatkan kebijakan kita
Nanti kitanya yang sulit menilainya, nanti kita yang terlambat. Saya juga nggak mau sama Pak Dokter terlambat tuh. Ini kan masuknya kita telat karena Bapak Ibunya belum selesai semua nguploadnya, harusnya udah selesai gitu. Iya. Jadi Sabtu itu harus sudah beres semua. Jadi kita bisa menilai nanti malam Seninnya kita bisa Zoom untuk persiapan DBL seperti itu. Kan enak. Ada lagi? Sami-sami. Cukup? Hampir setengah 10 ya. Oh, iya. Kalau misalnya bisa mengirim cukup sekali, nanti langsung cek aja Bu udah masuk belum gitu, atau sama Pak Dokter. Jadi jangan kirim lagi, akhirnya kan banyak. Kalau misalnya Bu Sani ngerasanya sudah kirim tapi di saya nggak muncul, itu kan di laman kita sudah muncul dengan link kemarin. Nanti kirimin aja Google Drive-nya. Nanti kita melihat dari Google Drive. Seperti itu kebijakan kita. Kalau kesulitan upload, kita bisa menilai dari link yang kemarin. Seperti itu. Ke saya sama Pak Dokter. Kalau di LMS-nya sulit, iya. Karena sudah terbuka untuk menilai dari link kemarin. Hanya kami tidak bisa membaca uploadan Bu Sani gitu. Iya, cobalah nanti di-upload lagi. Kalau misalnya upload, nanti saya ngecek sama Pak Dokter. Kalau nggak bisa dilihat, kirimkan Google Drive-nya aja, nggak usah upload lagi gitu. Semuanya ini berlaku semuanya. Asesmen belum, Pak Dokter. Asesmen itu karena sedang perbaikan ya. Jadi Bapak Ibu siap-siap begitu benar asesmennya udah langsung upload. Oh iya, untuk diskusi saya belum punya PR buat Pak Dokter. Nanti diskusinya nyusul ya yang PBL. Besok ya Pak Dokter. Oh sudah ada. Oh iya, saya belum kirim Pak Dokter, insya Allah habis ini. Iya, nanti diskusinya habis ini nanti keluar Pak Dokter ngasih tugas diskusi, harus komentar semua. Mm-mm. Iya, iya, iya. Soalnya jadi pembanding nantinya, pembagi bukan pembanding. Jadi pembagi. Iya. Heeh. Jadi minimalnya satu diskusi satu model, kan nggak berat Bapak Ibunya. Gitu. Cukup ya. Kita sampai setengah 10 saja nih Pak Dokter. Iya, nanti gampang tanya lewat telepon, nanti lewat. Mm-mm.
Eksperimen. G. G, siap. Di atas. G, Pak Dokter. Tut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.